Selamat pagi teman-teman, kembali lagi kita live trading hari ini. Kali ini saya menggunakan metode running trade teman-teman ya. Jadi ini biasa dilakukan oleh Mas Bekti Sutikna ya. Metode ini hanya melihat pergerakan harga di atau melihat running trade saja ya, kemudian atau transaksi. Hanya saja di sini saya settingnya harga 53 sampai 500 saja ya sahamnya. Kemudian volumenya saya setting 1000 lot. Jadi transaksi yang di bawah 1000 itu tidak akan masuk ke running trade kita ini ya. Jadi untuk mengurangi atau hanya melihat saham-saham yang dibeli atau ditransaksikan di atas 1000 lot saja ya, yang apa namanya spam order yang satu lot itu tidak tidak masuk di sini. Itu gunanya kita setting ini ya. Oke, Dewi 1% ya. Ada pembelian yang cukup banyak Dewi. Bull juga ini. Bull ini agak berat ya biasanya. Saya tidak tahu kenapa. 162 kita cek dulu. 162. Nah, ini perlu memperhatikan ya pergerakan ini. Di samping kita melihat tadi ada pembelian ya yang banyak, kemudian kita masuk di sini, kita harus baca lagi pergerakannya di 162 ini. Teman-teman lihat sendiri, ini bolak-balik saja apa yang sedang terjadi ya. Apakah bandarnya jualan di 162 ini atau malah menampung barang ya. Kita perhatikan dulu. 162 nya kembali ke over, kembali ke bid ya. Over lagi, bid lagi, buang apa namanya ya, bolak-balik saja di situ. Jadi kita jangan langsung masuk juga begitu banyak pembelian ya. Kita lihat dulu kondisi chartnya seperti apa. Nah, seperti ini teman ya. Jadi bull ini saya tidak tahu ini biasanya dia agak berat teman ya, agak berat. Masih seperti itu saja teman ya. Ini bisa jadi supaya volumenya itu terlihat besar ya. Kita coba cek lagi yang lain dulu ya. Jangan paksakan kalau teman-teman ragu ya. Deal DILD kita cek 179. Ini agak terlambat ya sebenarnya. Ini sudah 1 jam ya. Saya tadi ada keperluan juga. Hanya saya baru bisa melihat market hari ini. 179 ini tidak bergerak teman. Jadi tidak usah masuk juga kalau kondisinya seperti ini. Kita benar-benar melihat yang apa namanya agresif ya, yang volatil. Kita tunggu lagi. Doit PBRX. Jadi begitu banyak yang beli ya, yang nah MDLN ini coba kita lihat 102 yang berturut-turut seperti ini ya, bertubi-tubi. 102 ini grafiknya. Kita siap-siap di sini. Kalau mungkin kan kita masuk di MDLN ini. Oke, kita masuk 102. Aduh, iklan apa itu ya, sering sekali ini masuk. Coba kita cek dulu apakah kita dapat barang ya. Di 102 kita dapat. Jadi teman-teman latihan saja ya. Ini iklan apa ya, saya sering sekali ini. Latihan saja dulu, satu lot saja ya. Jadi teman-teman tidak perlu juga sok-sokan ya. Dengan lot besar tapi teman-teman malah apa namanya loss terus ya, loss terus-terusan. Buat apa juga teman-teman apa namanya memaksakan diri ya, padahal teman-teman sendiri belum mahir ya. Jadi
matangkan dulu, teman-teman profit konsisten dulu di satu lot misalnya ya. Teman-teman tinggal menaikkannya saja nanti ya, lot itu naikkan secara perlahan ya. Banyak yang komentar ini seperti yang teman pertanyakan kemarin ya, kenapa 103 itu kan tebal Pak, kok berani masuk ya. Ada yang jawab ya karena lotnya kecil itu saja itu pasti berani ya, kan seperti itu ya. Saya sangat miris sekali sih sebenarnya. Emangnya teman-teman yang komentar itu dengan lot besar itu sudah profit konsisten ya. Kalau menurut perkiraan saya itu sudah boncos berkali-kali ya. Makanya komentarnya seperti itu ya. Dengan mentalitas seperti itu saya sudah bisa baca Anda itu seperti apa ya, tradingnya seperti apa ya, mentalitasnya seperti apa. Itu tidak akan berhasil juga di market ya, biasanya seperti itu teman ya. Jadi tantangan saya ya, kalau memang teman-teman bisa coba satu lot itu teman-teman konsisten ya, konsisten. Teman tinggal menaikkan saja lotnya secara perlahan seperti yang saya bilang ya. Jadi tidak ada urusan lot besar lot kecil ya. Memang secara mental itu sangat berpengaruh, tapi yang kalau teman-teman paham, mengerti ya, teman-teman tidak akan takut lagi masuk dengan lot besar ya. Kenapa ada ketakutan ya secara apa namanya dasar sebenarnya secara mendasar, karena teman-teman itu tidak tahu apa yang teman lakukan, tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Teman-teman tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya teman-teman takut ya. Jadi takut itu intinya karena ketidaktahuan ya. Oke, 102-nya kembali tebal ya teman, kembali tebal. Bagaimana dengan fundamental MDLN ini? Sejujurnya saya sendiri untuk scalping atau trading ini tidak memperhatikan fundamental sama sekali ya. Kalau teman-teman mau lihat, kita tinggal cek saja di RTI atau RTI Business ini, MDLN, buat apa namanya, untuk memperkuat keyakinan Anda, boleh teman-teman lihat sekilas juga statistik. Nah ini teman-teman bisa lihat kuartal ketiga ternyata dia rugi besar ya. Operating profitnya juga merah. Kalau di Pak Fir ini, Pak Fir Abdul Jamal ini sangat tidak merekomendasikan kalau operating profitnya ini merah ya. Tapi karena kita ini trading atau scalping cepat ya, menurut saya itu tidak penting juga ya. Karena prinsipnya kita 1% atau 1 tick atau 2 tick ya, kita langsung buang barang ini. Oke, 102-nya masih 25.000 lot, kemudian berkurang 21.000 lot. Tiba-tiba dia tidak volatil lagi ya setelah pembelian yang banyak tadi. Kita coba cek lagi. Market hari ini cukup bagus ya, 0,5% naiknya. Bumi 197. Nah, ini banyak sekali pembelian di Bumi ya. Tapi saya melihat Bumi belakangan ini agak slow ya teman ya, agak slow. Walaupun pembeliannya banyak ini karena volumenya memang apa ya, tinggi-tinggi sekali. Nah, teman-teman bisa lihat ini 197, 400.000, 198, 1,1 juta. Kita lihat lagi yang lain. Jadi intinya di sini di apa namanya running trade nih, teman-teman tinggal menunggu pembelian yang bertubi-tubi ya. Ada pembelian yang banyak misalnya di apa namanya Bumi tadi seperti itu, teman-teman langsung ikut ya, teman langsung ikut di situ dengan catatan posisinya itu di posisi over teman ya. Kalau Bumi ini banyak transaksi misalnya di 197, itu artinya mereka jualan ya, banyak yang jualan. Nah ini teman lihat ini tadi 400 ribuan ya, 460.000, sekarang 316.000.
Jadi posisi pembelian itu di posisi over juga teman. Ya, pembelian yang bertubi-tubi tadi, cari posisinya yang di posisi over ya. Seperti base ini kita lihat 141 di posisi bid. Jadi teman-teman tunggu dulu, jangan langsung masuk karena itu transaksi terjadi di 141, berarti itu banyak yang jual ya. Oke, 142-nya banyak yang HK juga itu. Nah, berarti ini 142 banyak yang HK. Jadi teman-teman perhatikan, kalau 143 itu banyak lagi yang HK, kita ikut di situ. Jadi seperti itu saja melihatnya ya. Tapi kalau dibuang lagi 142 berarti fix itu memang apa namanya, ada penjualan ya, ada penjualan dari bandarnya. Jadi kita asumsinya seperti itu teman. Nah, hang lagi ya, ngelak lagi dia ini Mirai-nya. Itu kelemahan Mirai saya lihat ya. Nggak tahu kenapa saya malas sekali belakangan ini masuk di Mirai ini, pakai Mirai ini. Malah HP saya sendiri dibikin ngelak dia. Oke. Tunggu sebentar ya. Sorry, ini secara fitur ini Mirai sangat bagus sekali untuk trading ya teman, tapi persoalan ngelak ini juga sangat apa ya. Nah, ini base ya, seperti yang saya bilang tadi, ini dia turun lagi teman ya. Kita masuk ke MDLN lagi, sepertinya tidak bergerak ya. Kalau tidak bergerak seperti ini, mending kita langsung cabut saja teman ya. 102 nya masih di situ saja, 20.650 lot ya. Tidak terjadi pembelian yang signifikan, teman bisa perhatikan. Teman juga wajib perhatikan di 101 ini ya. Begitu banyak yang jual, kita langsung buang juga ya. Teman-teman lihat sendiri, ini tidak bergerak sama sekali ya. Langsung saya banting saja, saya tidak mau menghabiskan waktu. Nggak apa-apa, kita loss 1 tick ya, daripada kita tidak jelas ya. Oke, kita langsung lihat lagi running trade. Seperti yang saya bilang tadi, tunggu pembelian yang bertubi-tubi di satu saham, kemudian kita ikut di situ ya. Karya Bumi itu pembeliannya satu-satu saja ya. Jadi pembelian itu kita perhatikan yang berada di posisi over teman-teman ya, di posisi over. Kalau di posisi bid berarti itu transaksi terjadi. Bos ini ada apa namanya, ini papan akselerasi kenaikan 10% saja. Gonjang ganjing tentang Kija, kita lihat 151 Kija, banyak pembelian ya, naiknya sudah 2%, 151. Nah, ini di posisi over teman-teman, 101 151 nya. Coba kita perhatikan sebentar dulu, jangan langsung masuk juga ya. Oke, kita coba masuk, semakin tipis 151 nya. Satu 152 nya sangat tebal sekali ya. Kija. Oke, 151 sudah di posisi over, tapi 152 nya masih tebal sekali ya. Apakah ini barangnya bandar sendiri atau seperti apa? Coba kita tunggu dulu. 11.000 lot sekarang. 10.000. Kenaikannya sudah berapa persen nih? 2,7 ya, 152. Oke, 152, 153 sekarang. Di 154 posisi over.
Kita lihat dulu kalau 153 ini 1,3% profit kita. Kita siap-siap jual teman-teman. Di 154 kalau bisa kita jual saja langsung. 1, berapa persen ini? 2% pas ya. Cukup. Tidak perlu banyak-banyak teman-teman. Nah, ngelak lagi sepertinya. Oh, tidak. Oke, kita buang di 154 teman-teman. Sudah berhasil terjual. Oke. Kira-kira seperti itu cara trading dengan metode running trade ya, membaca running trade yang biasa dilakukan Mas Bekti Sutikna ya. Salah satu metodenya yaitu melihat running trade ini ya. Jadi kuncinya begitu banyak pembelian, ini sudah terjual sebenarnya tapi masih ada jejaknya ini, saya nggak tahu kenapa. Kita lihat di Porto ya, sudah habis ya. Dengan kuncinya itu banyak pembelian ya, banyak pembelian, kemudian teman-teman ikut di situ. Oke. Coba ulangi lagi videonya. Banyak sekali video running trade ini saya bikin ya, sudah beberapa waktu yang lalu ya, cukup lama. Teman-teman juga boleh perhatikan itu cara masuknya ya. Kira-kira sama seperti ini. Dan pelajari terus, kemudian latihan setiap hari. Oke. Demikian saja, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan selamat pagi menjelang siang.